Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 14 April, hari Minggu Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janjimu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon, semoga kami selalu menyadari kehadiran Putramu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita bertemu untuk merayakan Ekaristi, Kristus ada di tengah-tengah kita. Sabda Tuhan pada hari ini akan memberikan kesaksian bahwa Yesus sungguh bangkit. "Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah." Ia hadir di tengah rasul-rasulnya
untuk menegaskan bahwa ia sungguh bangkit. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman perjumpaan ini membuat para murid punya semangat lagi. Mereka bahkan diutus memberikan kesaksian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semoga Ekaristi membuat kita pun diteguhkan untuk juga diutus menjadi saksi iman yang kuat dan gembira dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah mata dua murid yang dalam perjalanan Emmaus terbuka, bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Pengalaman akan Yesus yang bangkit tidak cukup hanya menjadi pengalaman pribadi saja, namun harus membuat kita bangun dan pergi. Demikian juga dalam kisah Sabda Tuhan hari ini. Para murid yang mengalami Yesus yang bangkit harus menjadi saksi dan menerima tugas perutusan. Kita pun juga dipanggil menjadi saksi dan menerima tugas perutusan itu. Yesus meminta agar berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita juga ingat, dalam kisah para rasul diceritakan bahwa Petrus menegaskan agar orang-orang sadar dan bertobat, supaya dosa-dosa mereka dihapuskan. Itulah penyelamatan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya kita sadar saat ini warta tentang pendamaian dan pengampunan dosa memang semakin mendesak untuk kita lakukan. Kita bisa melihat dan merasakan betapa suasana saling menyingkirkan, berselisih, bermusuhan, saling membenci, saling berperang dan membunuh menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Dalam dunia seperti itu, dibutuhkan nabi-nabi cinta kasih dan pendamaian. Dan itulah kita semua, murid-murid Kristus yang bangkit itu. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita diberi keberanian untuk menjadi saksi-saksinya dalam hidup kita. Ya Yesus, semoga kami senantiasa semakin teguh dalam iman dan giat dalam pewartaan sebagai saksi pertobatan dan pengampunan dosa. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, mau dihancurkannya. Kristus pemenang jaya, di duka tersirat suka, wartakan dengan lantang, di maut tersirat hidup, sambutlah dengan girang. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya, Paskah yang jadi harapan, wartakan dengan lantang. Sang Kristus bersama kita, sambutlah dengan girang. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan
dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.